Halo semuanya, kalian pernah nggak sih dengar kalimat kayak, ngapain sih keluar duit buat itu, boros banget? Atau malah kalian sendiri yang pernah berpikir kayak gitu? Padahal ya, nggak semua yang kelihatan boros itu beneran buang-buang duit. Kadang pengeluaran yang orang lain anggap nggak penting, justru bisa jadi investasi paling cerdas yang kalian lakuin untuk ningkatin kualitas hidup, produktivitas, bahkan masa depan kalian. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas beberapa jenis pengeluaran yang sering disalahpahami, yang mana sebenarnya kalau dilakukan dengan niat dan strategi yang tepat, itu bisa jadi langkah cerdas dalam mengatur keuangan. Yuk kita kulik satu-satu supaya kita semua jadi makin bijak dan gak gampang ke distract sama omongan orang tentang boros versi mereka. Nah, pengeluaran yang pertama yaitu biaya pendidikan, baik formal maupun non-formal. Jujur ya, banyak dari kita yang masih berpikir kayak, ngapain sih bayar mahal buat kursus atau sekolah lagi? Uangnya mending dipakai buat kebutuhan sehari-hari aja. Mindset kayak gini tuh wajar banget, apalagi kalau pemasukan kita memang masih pas-pasan gitu ya. Tapi coba deh kita berpikir kayak gini. Kalau hari ini kita nggak investasi waktu dan uang untuk menambah skill, kapan kita bisa naik level dari segi penghasilan? Misalnya, ikut pelatihan desain, ikut kursus digital marketing, atau belajar bahasa asing. Memang sih, hasilnya nggak langsung kelihatan. Tapi siapa tahu beberapa bulan kemudian, kalian dapat kerjaan freelance, atau naik jabatan, atau bahkan buka usaha sendiri karena skill baru itu. Dan belajar itu nggak harus selalu mahal ya. Banyak juga kok yang gratis atau bayar seikhlasnya. Intinya adalah jangan takut keluar uang untuk pendidikan selama kalian tahu tujuannya untuk meningkatkan nilai diri kalian sendiri. Kalau kalian terus-terusan menahan atau menunda belajar dengan alasan nggak ada uang, ya bisa jadi kalian bakal terus berada di kondisi keuangan yang sama kayak sekarang. Atau malah makin berat karena peluang makin sempit. Next, pengeluaran yang kedua, biaya internet dan gadget yang layak. Punya handphone bagus dan paket data yang lancar tuh seringkali dicap hedon ya. Apalagi kalau dilihatnya cuma dipakai buat scroll-scroll media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, atau nonton series gitu. Tapi pertanyaannya, apa cuman itu gunanya? Coba jujur ke diri sendiri, pernah nggak lihat orang yang dapat penghasilan dari konten, atau jualan online, atau kerja remote. Tapi semua itu bisa jalan gara-gara mereka punya koneksi internet yang stabil dan gadget yang cukup mumpuni. Di zaman sekarang, internet itu udah kayak jembatan ke berbagai peluang. Bahkan buat yang tinggal di daerah pun, selama ada koneksi internet, akses ke ilmu dan penghasilan itu tetap terbuka kan? Kita bisa ikut kelas online, kita bisa gabung komunitas, bisa kerja lepas atau freelance, atau bahkan belajar bisnis digital dari handphone ya. Jadi kalau kalian keluar uang buat upgrade handphone dikit atau pasang wifi di rumah bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya lebih produktif atau bisa belajar hal baru, itu bukan pemborosan namanya, itu modal. Dan jangan tunggu sampai alat yang kalian pakai jadi penghambat produktivitas ya. Karena kadang kita stuck bukan karena nggak mampu, tapi karena alat kita udah nggak mendukung kita untuk berkembang. Next, pengeluaran yang ketiga, belanja makanan berkualitas atau gizi seimbang. Ini nih yang paling sering kita anggap sepele. Banyak dari kita yang mikirnya kayak, udahlah yang penting kenyang gitu. Jadi kita pilih makanan yang murah, gorengan, atau yang penuh karbo tapi minim gizi. Padahal kebiasaan kayak gini tuh bisa jadi biang kerok masalah keuangan di masa depan. Karena apa? Karena ketika tubuh kita nggak dapat asupan gizi yang cukup, kesehatan itu jadi taruhan. Nggak heran kalau nanti kita jadi gampang sakit, gampang lemes, atau kurang fokus dalam bekerja. Ujung-ujungnya, biaya berobat bisa jauh lebih mahal dari uang yang kita hemat hari ini. Belum lagi ya, kalau kondisi itu bikin kita nggak maksimal di pekerjaan, artinya penghasilan kita juga jadi bisa terpengaruh. Jadi yang namanya makanan bergizi itu bukan soal kemewahan, tapi perlindungan jangka panjang untuk badan kita supaya tetap kuat, bisa produktif,
dan nggak jadi beban finansial karena sering sakit. Kalau sekarang kalian punya penghasilan yang terbatas, bukan berarti nggak bisa makan sehat. Bisa mulai dari yang sederhana aja, kayak pakai sayur gitu ya setiap kali makan, kurangi gorengan, minum air putih yang cukup, jangan kebanyakan minuman manis, soda, ataupun kopi, dan kalau bisa kurangi konsumsi manis berlebihan. Kecil, tapi efeknya bisa besar banget. Next, pengeluaran yang keempat, biaya periksa kesehatan secara berkala. Banyak dari kita yang udah kebiasaan, lebih sering nunggu sakit dulu baru ke dokter. Mentalitasnya kayak, selama belum tumbang berarti masih aman lah. Padahal, banyak penyakit itu datangnya diam-diam. Nggak semua langsung terasa di awal. Nah, medical check-up secara rutin itu kayak alarm dini. Bisa membantu kita untuk tahu kondisi badan kita sendiri sebelum semuanya terlambat. Kadang kalau dicek dari awal, solusinya masih gampang dan murah. Tapi kalau udah keburu parah, bukan cuma ribet aja, biayanya juga bisa bengkak gitu kan. Bukan berarti harus tiap bulan cek lengkap, tapi minimal setahun sekali cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, atau kesehatan dasar lainnya. Itu bisa jadi bentuk perawatan diri yang berdampak besar. Karena kesehatan itu bukan cuma soal fisik ya, tapi juga berkaitan langsung sama produktivitas dan keuangan kita. Kita mau kerja keras cari uang, tapi kalau badan kita nggak dijaga, hasil kerja keras kita bisa habis untuk biaya berobat. Jadi sebenarnya check up itu bukan boros, tapi strategi bertahan jangka panjang. Next, cara yang kelima, punya pembantu atau jasa bantuan. Laundry, bersih-bersih, dan lain-lain. Ini mungkin agak sensitif ya, karena bagi banyak orang, menyewa jasa bantu-bantu di rumah itu kesannya kayak manja atau boros gitu ya. Apalagi kalau penghasilan masih pas-pasan. Pasti ada rasa bersalah sendiri kayak, masa gaji segini masih nyuci di laundry sih? Nah, tapi mari kita lihat dari sisi lain. Kalau kalian kerja full time dari pagi sampai malam, terus masih harus cuci baju sendiri, nyapu, ngepel sendiri, ngurus anak sendiri, belum lagi capek jalan pulang gitu kan. Kapan kalian punya waktu untuk istirahat atau mikirin hal-hal yang bisa ningkatin penghasilan kalian? Kadang ngeluarin uang untuk jasa bantuan itu bukan soal malas, tapi soal efisiensi. Kalian bayar orang lain untuk mengerjakan hal yang bisa dilimpahkan, supaya kalian sendiri bisa fokus ke hal yang cuma kalian yang bisa ngerjain, kayak cari cuan, jaga mental, atau belajar hal baru. Dan jangan salah, kesehatan mental juga butuh perawatan. Kalau kalian terus-terusan stres karena semuanya diurus sendiri, lama-lama bisa burn out. Dan ketika kalian burn out, performa kalian turun, dan itu berdampak ke penghasilan juga. Jadi, kalau kalian mau delegasikan hal-hal teknis ke orang lain, dan itu membantu kalian tetap waras dan produktif, itu bukan boros. Itu bentuk investasi ke kapasitas kalian sendiri. Lanjut, pengeluaran yang keenam, transportasi yang aman dan nyaman. Kalian pernah nggak sih dengar kalimat, mending naik angkot aja, lebih murah, atau ngapain sih naik ojek online tiap hari, boros banget? Padahal gini, bagi banyak orang yang waktunya padat, tenaganya terbatas, atau rutenya ribet, naik transportasi yang lebih nyaman dan cepat itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal efisiensi waktu dan tenaga. Dan itu penting banget kalau kita kerjanya masih serabutan, atau punya jam kerja yang nggak pasti, atau perlu cepat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita harus muter jauh naik kendaraan umum, terus telat datang kerja atau presentasi kacau karena udah kelelahan duluan, sebenarnya kita bukan hemat, tapi justru mengorbankan peluang produktif demi ngirit. Dan jangan lupa, keamanan juga investasi. Apalagi kalau kalian sering pulang malam atau jalan di area yang rawan. Rasa aman itu nggak ternilai deh. Jadi bukan berarti naik kendaraan pribadi ataupun ojek online itu selalu wajib. Tapi kalau kalian lagi punya tujuan yang jelas, jadwal yang padat, atau prioritas kerjaan yang nggak bisa ditawar,
Jangan ragu buat keluar duit demi transportasi yang efisien. Uang masih bisa dicari lagi, tapi waktu dan energi yang terbuang belum tentu bisa diganti. Next, pengeluaran yang ketujuh, perawatan diri. Skincare, gaya rambut, pakaian yang rapi. Nah, ini juga topik yang bisa cukup sensitif ya. Banyak orang yang langsung ngecap kayak, skincare, gaya rambut, buat apa sih? Gaya-gayaan doang. Padahal, penampilan bukan cuma soal kelihatan menarik, tapi juga soal kepercayaan diri dan cara kita dihargai di lingkungan profesional maupun sosial. Misalnya, kalian lagi cari kerja, ketemu klien, atau bahkan mau jualan online gitu ya. First impression atau kesan pertama itu seringkali ditentukan dari cara kalian merawat diri. Bukan berarti harus good looking atau cantik atau ganteng yang sesuai dengan standar yang ada ya. Tapi lebih ke bersih, rapi, dan percaya diri. Dan itu gak muncul dari ujuk-ujuk tiba-tiba. Itu hasil dari kalian merawat diri kalian sendiri. Skincare bukan cuma soal pengen glowing, tapi soal ngasih waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Potong rambut yang rapi, baju yang layak, itu semua bisa bikin kalian tampil maksimal di momen-momen penting. Dan ya, itu termasuk bentuk investasi ke personal branding diri sendiri. Kalau kalian masih mikir ini pemborosan, coba deh tanya ke diri sendiri, seberapa sering kalian ngerasa minder karena penampilan? Seberapa sering kalian ngerasa nggak pede untuk maju karena ngerasa nggak pantas? Nah, itu bukan cuma urusan fisik, tapi mental. Dan biaya merawat mental itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Next, pengeluaran yang ke-8, aplikasi belajar atau produktivitas. Zaman sekarang kan ada banyak banget ya aplikasi atau platform digital yang bisa membantu kita jadi lebih produktif atau belajar hal baru. Tapi pas disuruh langganan 30.000 per bulan aja misalnya, banyak yang bilang kayak, sayang banget duitnya, mending buat beli pulsa. Padahal kalau kita tahu cara pakainya dan memaksimalkannya, aplikasi-aplikasi kayak Canva Pro atau Duolingo atau Notion itu bisa ngebuka peluang baru, bisa meningkatkan skill kita, atau bahkan bikin kerjaan kita jadi lebih efisien. Misalnya, kalian jualan online, terus kalian bikin desain produk yang lebih menarik pakai Canva. Atau kalian belajar bahasa asing lewat Duolingo buat ningkatin CV kalian. Itu investasi kecil yang bisa berdampak besar. Yang penting bukan langganannya, tapi niat dan konsistensi penggunaannya. Banyak orang beli tapi nggak dipakai, akhirnya ya beneran buang duit gitu. Tapi kalau kalian memang pakai untuk meningkatkan value diri kalian sendiri, itu udah setara kayak kalian bayar mentor atau ikut workshop. Kadang kita terlalu fokus sama pengeluaran kecil yang kelihatan, tapi lupa bahwa investasi terbesar itu datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten. Dan kalau kalian bisa manfaatin tools-tools ini untuk bekerja, atau belajar, ataupun bikin side hustle baru, ya jelas ini bukan pemborosan, ini senjata. Next, pengeluaran yang ke-9, renovasi rumah secara bertahap. Kalian pernah dengar nggak komentar kayak gini? Ngapain sih ganti atap? Masih bisa ditambal juga. Padahal rumah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat kita pulang, istirahat, recharge energi, dan kadang tempat kerja juga gitu ya. Jadi, kenyamanan dan keamanan rumah itu sangat penting untuk jangka panjang. Coba bayangin kalau setiap musim hujan kalian harus gotong-gotong ember karena bocor, atau setiap malam kalian tidur kepanasan karena ventilasi minim, itu bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi bisa berpengaruh ke kesehatan dan kualitas tidur. Dan kalau kalian sakit, produktivitas jadi turun. Kalau istirahat gak maksimal, semangat kerja juga ngedrop. Ujung-ujungnya ya penghasilan lagi yang juga jadi kena. Renovasi rumah bukan berarti harus langsung besar-besaran, tapi bertahap. Sedikit demi sedikit, sesuai dengan prioritas. Misalkan hari ini pasang exhaust fan biar gak pengap, bulan depan tambah jendela biar sinar matahari bisa masuk. Itu bukan buang-buang duit,
tapi menaikkan kualitas hidup kita sendiri. Next, pengeluaran yang ke-10, belanja barang berkualitas lebih mahal, tapi tahan lama. Nah, banyak nih dari kita yang punya kebiasaan asal murah aja gitu ya. Misalnya kayak beli sepatu harga 100 ribuan, tapi baru dipakai 2 bulan, 3 bulan, udah jebol. Terus beli lagi, jebol lagi, ulang lagi. Padahal kalau di total-total, mungkin dalam setahun bisa ngabisin lebih dari harga sepatu yang kualitasnya bagus dan tahan lama. Ini juga berlaku buat barang-barang lain, kayak kompor, panci, jaket, motor, bahkan kasur gitu ya. Kadang kita lupa bahwa barang murah itu belum tentu hemat. Yang hemat itu barang yang awet dan fungsional. Jadi nggak perlu keluarin uang berulang-ulang kali untuk ganti-ganti. Memang di awal kelihatan lebih mahal, tapi kalau dihitung jangka panjangnya, itu bisa jadi investasi yang menghemat banyak. Kita nggak lagi buang-buang waktu untuk belanja ulang, nggak stres karena barang gampang rusak, dan bisa lebih fokus ke hal lain yang lebih penting. Jadi jangan buru-buru judge atau menilai harga yang mahal itu boros. Coba pikirkan apakah ini belanja atau investasi kenyamanan dan efisiensi. Next, pengeluaran yang ke-11, liburan sederhana tapi berkualitas. Yang ini juga nggak kalah sering nih dibilang nggak penting atau mubazir. Mending nabung atau dipakai buat kebutuhan pokok misalnya. Padahal liburan yang sehat dan mindful itu bukan soal foya-foya, tapi soal recovery mental. Kita ini kan hidup di tekanan terus. Kerja, tanggung jawab keluarga, tekanan sosial. Kalau kita nggak ngasih ruang buat diri sendiri untuk istirahat, lama-lama bisa meledak sendiri. Dan liburan juga nggak harus jauh-jauh atau yang mahal kan. Bisa seminggu sekali nongkrong di taman misalnya. Atau sebulan sekali main-main ke tempat alam. Yang penting adalah kita punya waktu untuk disconnect sebentar dari rutinitas dan reconnect sama diri sendiri atau orang-orang terdekat. Efeknya apa? Pikiran lebih jernih, tenaga balik lagi, dan biasanya ide-ide yang segar juga muncul. Ini tuh investasi yang hasilnya nggak bisa langsung diukur dengan angka, tapi bisa dirasakan langsung dari semangat kerja dan kualitas hidup yang meningkat. Kalau kalian terus-terusan menahan diri dan nggak pernah rehat gitu ya, itu bukan hemat namanya, tapi menumpuk tekanan. Dan tekanan yang nggak diatur bisa berubah jadi burnout, yang efeknya bisa jauh lebih mahal dari harga tiket liburan. Next, pengeluaran yang ke-12. Mengikuti komunitas atau acara networking. Kalian pernah nggak sih mikir kayak, males ikut acara komunitas, udah bayar iuran, belum tentu dapat apa-apa. Padahal ya kadang dari nongkrong bareng komunitas, kita bisa dapat insight, atau ilmu, atau bahkan peluang kerja, ataupun proyek gitu. Kenalan baru itu sama dengan pintu baru. Dan itu nggak bisa kita dapatin kalau kita cuma diem di rumah, atau scroll media sosial doang, tapi nggak berinteraksi. Karena memang lingkungan kita punya peran besar untuk membantu kita bertumbuh. Dan kalau kita bisa bergabung ke lingkungan yang isinya orang-orang yang suportif, yang punya semangat belajar, dan saling dorong untuk maju, itu udah bentuk investasi besar untuk perkembangan diri kita sendiri. Memang butuh biaya, transport, iuran, kadang jajan juga. Tapi kalau kita pulang bawa ilmu baru, bawa perspektif baru, atau bahkan semangat baru, itu nggak bisa dibeli di tempat lain. Lanjut, pengeluaran yang ke-13, investasi pada peralatan usaha sederhana. Nah ini nih, salah satu pengeluaran yang sering banget dibilang, yakin mau beli alat segitu mahalnya. Nanti kalau usahanya nggak jalan gimana? Tapi justru, alat kerja yang proper itu bisa jadi batu loncatan awal untuk kita mulai jalanin usaha kecil-kecilan. Misalnya beli blender buat jualan jus, atau beli kompor buat masak-masak jualan online, atau beli printer buat cetak undangan. Awalnya mungkin kecil, tapi bisa jadi penghasilan tambahan, bahkan usaha beneran gitu ya.
Dan jangan salah, alat yang mendukung produktivitas itu bukan pemborosan. Justru sebaliknya, itu modal. Gak ada usaha yang bisa tumbuh tanpa modal kerja sekecil apapun. Dan daripada terus-terusan nunggu momen yang pas, mending mulai dari alat yang ada dulu aja. Karena kalau menunggu semuanya sempurna, atau punya barang-barang yang bagus, yang terbaru, kadang malah jadinya nggak mulai-mulai. Tapi pastikan bahwa kalian udah punya rencana. Jangan cuma beli alat karena ikut-ikutan, tapi belum tahu mau dipakai buat apa. Gunakan uang kalian dengan tujuan yang jelas, supaya pengeluaran itu jadi investasi, bukan impulsif. Jadi kesimpulannya, boros atau enggaknya suatu pengeluaran itu balik lagi ke tujuannya, bukan cuma nominalnya. Selama itu membantu kalian berkembang, menambah produktivitas, atau meningkatkan kualitas hidup, itu layak disebut investasi, bukan pemborosan. Gimana? Kalian setuju nggak? Oh iya, komen di bawah kalau menurut kalian masih ada lagi pengeluaran lain yang sering kali dicap boros, padahal bisa jadi bentuk investasi yang cerdas ya. Semoga kita semua bisa makin pintar memilah-milah mana yang beneran penting buat diri kita sendiri. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.